Baik, Bapak-bapak semuanya, pengajian pada malam hari ini merupakan motivasi Pak untuk belajar. Karena apa? Saya sering katakan bahwa motivasi belajar itu sulit didapatkan sebentar. Ya kenapa? Beda kalau sama anak-anak SD, SMP, sampai SMA. Mereka itu pasti termotivasi karena setiap hari mereka berkumpul dan bertemu dengan guru-guru mereka. Ya, ada banyaknya guru, pasti setiap guru memberikan motivasi kepada anak didiknya. Otomatis mereka akan selalu termotivasi untuk belajar. Ya, di sini ada guru ya, Pak Iko ya, Pak Iko ini ada seorang guru ya. Itu pasti memberikan motivasi seperti itu. Kalau di perumahan yang namanya pengajian bapak-bapak ini kadang pasang, ya kadang surut, itu biasa. Ya, tapi dengan harapan kenapa malam hari ini kita adakan penutupan dan karena tidak hadir mungkin sibuk, kita undang kembali ya dengan harapan kedepannya mudah-mudahan bisa bergabung kembali Pak. Karena apa? Ya kita di sini fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya ketika ada seseorang kawan, seseorang teman yang mengajak kita untuk kebaikan, maka kita respon secara positif. Ya, kebanyakan di masyarakat itu ketika kita ngajak sholat, ketika kita ngajak ngaji, itu tidak semuanya yang merespon positif. Padahal kita di muka bumi ini, kita itu seperti orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala titipan sementara. Ya, kenapa saya katakan begitu? Sebentar. Ya, pengembara, seorang pengembara itu akan kembali. Ya, makanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita akan kembali, Pak. Nah, sekarang selama kita berkelana, selama kita mengembara, apakah ada hasilnya? Hasilnya itu antara dua, Pak. Kalau tidak yang baik, yang buruk. Kita akan kembali. Di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya akan kembali. Ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di usia yang sekarang ini, apabila bapak-bapak ada kesempatan untuk hadir, yang lama tidak baca jadi bisa ngaji, ya itu luar biasa Pak. Artinya Allah beri hidayah kepada kita. Ya, banyak orang di luar sana, saya sering bilang, pengen Ustaz ngaji, pengen ngaji, tapi tidak ada yang ngajari. Tapi bersyukurlah di perumahan ini ada pengajian Pak. Itu wajib bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita harus bersyukur Pak. Andaikan saja, coba kita bayangkan, andaikan pengajian ini di Masjid Agung, posisi kita di sini, saya rasa banyak episode. Pertama jarak yang jauh, belum cuaca dan segala macam. Artinya kita bersyukur. Ya mari, ya mudah-mudahan selepas Lebaran bagi bapak-bapak yang lama tidak hadir boleh hadir Pak. Kita membangun sama-sama. Kita membangun di sini amal jariah. Ya kita amal jariah. Terutama di sini ada guru kita Ustaz Hendra. Mudah-mudahan kedepannya bisa berbagi Ustaz ke pengajian kita sekali-sekali. Ya menambah wawasan, menambah ilmu. Ya ilmu pengetahuan itu Pak. Ya, dulu saya cerita sedikit. Mungkin Ustaz Hendra tahu bagaimana kualitas Pak Hendra ngaji. Ya, Ustaz Hendra pasti tahu. Yang lainnya pasti tahu. Sekarang kok bisa berubah? Artinya ada proses pembelajaran Pak di sini. Ya, ketika ada proses pembelajaran maka akan ada suatu perubahan. Nah, kalau kita tidak pernah belajar bagaimana? Kawan saya, Ustaz Hendra, saya kan sering buat status kalau ngajar itu kan sering di status WA kan, teman saya yang jauh, yang di Sematang Borang Ujung mau ngaji Pak, tapi jauh di sini. Makanya saya bilang, cari aja tempat ngaji yang dekat, biar bisa istiqomah. Kalau terlalu jauh itu biasanya banyak angin, pesban, contohnya kan, ya banyak alasan. Ya kalau kita dekat, insya Allah. Ya, apalagi bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah, ya tadi ada penampilan dari
Ustaz Qadir ini merupakan yang awal belajar tilawah dulu bersama Pak Indra. Beliau ini sempat aktif lah ya beberapa tahun ya. Semenjak beliau sibuk ya beliau belum bisa bergabung, dan beliau juga bisa ambil janji. Ya mudah-mudahan Ustaz Qadir bisa mengamalkan ilmunya ke depannya dan bisa bersatu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadikan ini ya sebagai motivasi kita bersama. Siapa lagi yang akan mengembangkan, membangun generasi-generasi kalau tidak dimulai dari kita. Ya, terutama di masjid ini dibutuhkan seorang imam bacaan yang pas yang bagus ya. Tidak mungkin misalkan imam maghrib nak nunggu Ustaz Hendra dulu dari rumah. Tidak mungkin. Oh, Ustaz Hendra misalkan lagi di IGM, nak nunggu Ustaz Hendra dulu atau Ustaz Angga dan lain-lain. Tidak mungkin Pak. Ya, mana yang ada itu yang akan menjadi imam. Alhamdulillah Ustaz Hendra di masjid ini sudah banyak generasi. Dan malam ini saya minta kepada jemaah ya silakan menampilkan. Boleh ayat pendek bebas ya. Jangan saja ini semua. Ya boleh bervariasi ya. Anggap saja kalian tampil di sini, berikan yang terbaik ya. Nanti Ustaz Hendra bisa sendiri menilai. Oh, ini ada perubahan ya. Ya, kesalahannya ya. Kak tadi ya, bisa menilai. Ya, jangan takut Pak. Ya, jangan takut. Anggap saja tampil di masyarakat ya. Jadi tujuan saya mengajar itu ketika muridnya berhasil, maka saya akan senang. Saya sangat suka dengan seorang murid yang berhasil. Saya tidak akan pernah iri dengan murid saya sendiri. Ya, ketika dia tampil murid mereka bagus, pasti senang. Tanyalah sama Ustaz Qadir. Ya enggak Ustaz Qadir? Kalau murid yang tampil bagus pasti bangga seorang guru. Gitu ya. Demikianlah, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.